Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Dini hari itu, jam menunjukkan pukul 2.30. Udara terasa dingin menusuk tulang. Pak Parto, seorang juragan bawang yang telah melalang buana dalam bisnis bawang selama puluhan tahun, sedang bersiap-siap di rumahnya yang sederhana namun penuh wibawa di desa Karangjati. Dia terkenal sebagai juragan bawang yang ulet dan tak kenal lelah. Selalu ingin memastikan bahwa hasil panen yang dibelinya langsung dari petani adalah bawang terbaik. Parmin, ayo kita berangkat sekarang. Kalau kesiangan, nanti harganya sudah diambil orang, seru Pak Parto dengan nada tegas. Parmin, supir setianya, sudah menunggu di luar rumah dengan mobil pick-up tua mereka yang mesinnya sedikit berisi. Parmin menguap panjang. Pak, dini hari begini kok rasanya nggak enak ya? Udara kok dingin banget. Gumamnya sambil menghidupkan mesin mobil. Pak Parto tertawa kecil. Min, kamu ini penakut. Dini hari memang udaranya dingin. Itu biasa. Kalau mau sukses, kamu harus kerja keras, bukan malah takut sama suasana. Parmin tak menjawab, hanya mengangguk kecil sambil memegang erat setir mobil. Perjalanan menuju persawahan yang berada di pinggir desa terasa sunyi. Jalan-jalan kecil yang mereka lalui diapit oleh ladang-ladang luas yang tertutup kabut tipis. Lampu mobil mereka satu-satunya sumber cahaya di tengah kegelapan malam itu. Pak, bener nggak sih kita harus ke sana malam-malam begini? Kalau siang kan enak, terang. Lagi pula, petani juga pasti lebih segar kalau siang, tanya Parmin dengan nada cemas. Pak Parto menggeleng. Justru kalau siang, banyak tengkulak lain yang berebut. Kita harus gerak cepat kalau mau dapat bawang terbaik. Lagi pula, Pak Hasan itu sudah janjian sama saya. Dia bilang hasil panennya banyak, jadi kita harus datang lebih awal. Parmin hanya menghela napas panjang. Meski hatinya terasa tidak nyaman, dia tetap patuh pada bosnya. Mobil pick-up terus melaju perlahan di jalanan berbatu. Suasana semakin mencekam ketika mereka melewati sebuah jembatan kecil yang di bawahnya mengalir sungai dangkal. Suara air yang mengalir terdengar beriringan dengan gemerisik daun di kanan kiri jalan. Tiba-tiba, Parmin menginjak rem mendadak. Mobil berhenti dengan suara berdecit keras. Hei, Min, apa-apaan kamu? Bentak Pak Parto. Parmin terkejut dan menunjuk ke depan. Pak, itu ada orang di pinggir jalan. Pak Parto segera mengalihkan pandangannya ke arah yang ditunjuk Parmin. Di tepi jalan yang gelap, terlihat seorang pria tua berdiri diam sambil menatap ke arah mereka. Pakaiannya lusuh, seperti seorang petani yang baru pulang dari sawah. Namun, yang membuat bulu kuduk Parmin berdiri adalah tatapan pria itu. Tatapannya tajam, menusuk, seolah-olah langsung mengarah ke dalam jiwa mereka. Ah, cuma orang tua, Min. Mungkin dia mau ke sawah atau lagi nunggu tumpangan. Sudahlah, jalan terus. Perintah Pak Parto tanpa sedikit pun rasa takut. Tapi, Pak, kok rasanya aneh ya? Orang itu nggak bergerak sama sekali. Cuma diam di situ, kayak patung. Gumam Parmin. Pak Parto mendengus. Min, kamu terlalu banyak nonton film horor, ya? Sudah, jalan saja. Dengan berat hati, Parmin menekan pedal gas dan mobil melaju kembali. Tapi sebelum meninggalkan pria tua itu, Parmin melirik sekali lagi melalui kaca spion. Anehnya, pria tua itu masih berdiri di tempat yang sama, tetap menatap tajam ke arah mereka, bahkan meski mobil sudah menjauh. Setelah melewati jalan desa yang semakin sempit, mereka akhirnya tiba di area persawahan. Hamparan luas tanaman bawang membentang sejauh mata memandang, meskipun tertutup kabut tipis dini hari. Di kejauhan, samar-samar terlihat beberapa pondok kecil milik petani yang digunakan untuk beristirahat. Sudah sampai, Pak, tapi kok nggak ada orangnya? Tanya Parmin sambil mematikan mesin mobil. Pak Parto mengernyitkan dahi. Mungkin mereka masih tidur. Kita tunggu sebentar. Mereka turun dari mobil dan berdiri di dekat pematang sawah. Parmin merapatkan jaketnya karena udara semakin dingin. Dia memandang sekitar dengan was-was.
Suara jangkrik terdengar samar, tetapi suasana terasa begitu sunyi, seolah-olah ada sesuatu yang menahan kehidupan di tempat itu. Pak Parto mengeluarkan ponsel jadulnya dan mencoba menghubungi Pak Hasan. Namun, tidak ada jawaban. Dia menghela napas panjang. Pak Hasan bilang dia akan tunggu di sini. "Kita tunggu saja sebentar, Min," kata Pak Parto, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Parmin mengangguk kecil, meskipun hatinya semakin gelisah. Pandangannya terus menyisir area sawah, berharap ada tanda-tanda kehidupan. Namun, yang dia lihat hanyalah bayangan gelap pepohonan di kejauhan dan kabut yang semakin tebal. Tiba-tiba, terdengar suara langkah pelan di belakang mereka. Parmin langsung menoleh dengan cepat. Di kejauhan, terlihat seorang pria berjalan mendekati mereka. Pria itu mengenakan caping besar dan membawa cangkul di tangannya. "Pak, itu kayaknya Pak Hasan," bisik Parmin. Pak Parto segera menyipitkan matanya untuk melihat lebih jelas. Benar saja, pria itu mendekat sambil tersenyum tipis. "Selamat malam, Pak Parto. Maaf bikin nunggu," sapa pria itu dengan suara datar. Pak Parto tersenyum lega. "Ah, Pak Hasan, saya kira Bapak nggak jadi. Mana bawangnya? Ayo kita lihat," katanya antusias. Namun, Parmin merasa ada yang janggal. Wajah Pak Hasan terlihat pucat. Sangat pucat seperti tidak ada darah yang mengalir. Senyumnya pun terasa aneh, seperti dipaksakan. Hati Parmin mulai berdebar lebih kencang, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. "Ikut saya, Pak. Saya akan tunjukkan hasil panennya," kata Pak Hasan sambil berbalik dan mulai berjalan menuju tengah sawah. Pak Parto dengan penuh semangat mengikuti Pak Hasan, tetapi Parmin tetap diam di tempat, ragu untuk melangkah. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan pria itu. "Min, ayo cepat, jangan bengong saja," teriak Pak Parto. Parmin menelan ludah, menguatkan dirinya, dan mengikuti bosnya menuju tengah sawah. Namun, semakin jauh mereka melangkah, semakin tebal kabut menyelimuti area sekitar. Parmin merasa seperti masuk ke dunia lain, dunia yang penuh misteri dan kegelapan. Dalam hatinya, dia berdoa agar malam itu segera berakhir. Tapi dia tidak tahu bahwa malam itu justru baru saja dimulai. Pak Parto berjalan di depan, diikuti oleh Parmin yang masih diliputi kegelisahan. Pak Hasan, yang mengenakan caping dan membawa cangkul di bahunya, berjalan perlahan memimpin mereka melewati pematang sawah yang licin. Kabut yang menyelimuti area itu semakin tebal, membuat jarak pandang semakin pendek. Suara jangkrik yang tadinya terdengar samar kini seakan hilang, menyisakan keheningan yang tidak wajar. "Pak Hasan, hasil panennya berapa banyak? Saya harap cukup untuk muat di pikap ini," tanya Pak Parto dengan nada penuh harap. Pak Hasan tidak langsung menjawab. Dia hanya melirik sekilas ke arah Pak Parto, lalu tersenyum tipis. "Banyak, Pak, lebih dari cukup. Tapi Bapak harus lihat sendiri untuk percaya," jawabnya dengan nada datar. Parmin yang berjalan beberapa langkah di belakang merasa ada yang aneh. Suara Pak Hasan terdengar berbeda. Tidak seperti suara orang berbicara biasa. Suaranya seperti menggema, meskipun mereka berada di ruang terbuka. Selain itu, langkah kaki Pak Hasan terdengar terlalu pelan, seperti tidak benar-benar menyentuh tanah. "Pak, saya rasa ini nggak beres. Suara Pak Hasan kok aneh ya? Seperti nggak normal," bisik Parmin dengan suara gemetar. Pak Parto melirik sekilas ke arah Parmin, lalu menggeleng. "Ah, kamu ini memang penakut, Min. Sudahlah, jangan bikin suasana makin tegang. Fokus saja. Kita di sini untuk beli bawang, bukan untuk mengurusi hal-hal yang gak penting." Parmin terdiam. Dia tidak ingin membantah bosnya, tetapi firasat buruk terus menghantuinya. Langkahnya terasa semakin berat, seperti ada yang menahannya untuk tidak mengikuti Pak Hasan lebih jauh. Mereka tiba di tengah sawah, tempat Pak Hasan berhenti. Kabut semakin tebal, hampir menutupi hamparan tanaman bawang yang mengelilingi mereka. Cahaya bulan yang tadinya redup kini nyaris tidak tampak, membuat suasana semakin gelap. "Nah, di sini, Pak, hasil panennya ada di depan,"
ujar Pak Hasan sambil menunjuk ke arah tumpukan karung-karung bawang yang entah sejak kapan sudah ada di sana. Karung-karung itu terlihat besar, seolah-olah penuh dengan hasil panen yang melimpah. Pak Parto tampak puas. Dia tersenyum lebar. Wah, luar biasa, Pak Hasan. Kalau sebanyak ini, pasti cukup untuk 2 kali angkut. Pak Hasan hanya tersenyum kecil tanpa berkata apa-apa. Dia berdiri diam di tempatnya, memandangi Pak Parto yang mulai menghitung tumpukan karung satu persatu. Parmin, yang merasa tidak nyaman, tetap berdiri di belakang sambil sesekali melirik ke arah Pak Hasan dengan penuh curiga. Parmin akhirnya memberanikan diri bertanya, "Pak Hasan, tadi Bapak bilang panennya banyak, tapi kok karung-karung ini kelihatan, seperti terlalu rapi ya, Pak? Siapa yang bawa ke sini?" Pak Hasan menoleh perlahan ke arah Parmin. Tatapannya kosong, seperti tidak benar-benar melihat. "Sudah ada yang membantu, Parmin. Tidak perlu khawatir," jawabnya singkat dengan nada yang datar. Parmin menelan ludah. Jantungnya berdegup semakin kencang. Apa maksud dari "sudah ada yang membantu"? Sawah ini begitu sepi. Tidak ada seorang pun selain mereka bertiga. Siapa yang bisa membantu Pak Hasan membawa karung-karung itu? Pak Parto, yang hanya fokus pada bisnisnya, tidak memedulikan kegelisahan Parmin. Dia mengeluarkan kalkulator kecil dari saku bajunya dan mulai menghitung harga bawang yang akan dia beli. Sesekali dia mencatat sesuatu di buku kecil yang selalu dia bawa. Wajahnya penuh dengan semangat. Tidak sedikit pun terganggu oleh suasana yang mencekam di sekitarnya. Pak Parto dan Parmin terus berjalan di tengah pematang sawah yang licin. Pak Hasan, atau siapapun yang menyerupai dirinya, berada beberapa langkah di depan mereka. Sosok itu berjalan perlahan dengan cangkul di pundaknya. Kabut semakin tebal, menutupi pandangan mereka lebih dari beberapa meter ke depan. Angin yang tadinya tenang mulai bertiup kencang, menciptakan suara gemerisik dari daun bawang di sekitarnya. Namun, suara angin itu disertai sesuatu yang lain, suara bisikan samar yang terdengar seperti berasal dari segala arah. Parmin, yang berjalan di belakang Pak Parto, mulai merasa bulu kuduknya berdiri. Suara bisikan itu terdengar seperti seseorang yang memanggil namanya. "Min, Min." Suara itu pelan, hampir tenggelam di antara suara gemerisik daun, tetapi cukup jelas untuk membuat Parmin menoleh ke kanan dan ke kiri. "Pak Parto," bisik Parmin dengan suara bergetar. "Saya dengar sesuatu. Ada yang memanggil saya, Pak." Pak Parto, yang tampak lebih sibuk memikirkan kesepakatan dagang bawang yang akan dilakukan, hanya menggerutu. "Ah, kamu ini, Min. Itu cuma angin. Jangan paranoid. Fokus saja. Kita sudah di sini. Tinggal sebentar lagi." "Tapi, Pak, suara itu jelas. Bukan angin, saya yakin," balas Parmin dengan panik. Pak Parto berhenti berjalan sejenak, menoleh ke Parmin dengan kesal. "Min, kalau kamu nggak mau bantu, diam saja. Saya ini bukan orang yang percaya hal-hal mistis. Yang saya percaya cuma bisnis, uang, dan kerja keras. Sudah, ayo jalan." Parmin tidak punya pilihan selain mengikuti Pak Parto yang terus berjalan ke depan. Namun, firasat buruk di hatinya semakin kuat. Suara bisikan itu semakin jelas, seolah-olah suara tersebut mengejar langkahnya. Tidak hanya itu, suara lain mulai terdengar, suara seperti cangkul yang menyeret di tanah basah, pelan tetapi terus-menerus mengikuti mereka. Saat mereka mendekati tumpukan karung bawang yang sebelumnya ditunjukkan oleh Pak Hasan, angin tiba-tiba bertiup lebih kencang. Suara angin itu membuat daun bawang di sekitarnya bergoyang liar, seakan-akan ada kekuatan besar yang menggerakkan mereka. Parmin menahan jaketnya yang hampir tertiup, sementara Pak Parto hanya melangkah dengan tegas tanpa memedulikan angin. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Pak Hasan yang tadi berjalan di depan mereka tiba-tiba berhenti. Dia berdiri membelakangi Pak Parto dan Parmin. Tubuhnya tidak bergerak sama sekali, seperti patung. Dalam diam, dia menunduk perlahan, seolah-olah sedang mengamati sesuatu di tanah. "Pak Hasan, kenapa berhenti?" tanya Pak Parto dengan nada bingung. Tidak ada jawaban. Pak Hasan tetap membelakangi mereka, membisu.
Tubuhnya berdiri tegak, tetapi anehnya bayangan tubuhnya tidak jatuh ke arah yang seharusnya, mengingat posisi bulan di langit. Bayangannya tampak memanjang ke segala arah, seperti tidak mematuhi aturan cahaya. Pak Hasan. Pak Parto mulai kehilangan kesabarannya. Dia melangkah lebih dekat, mencoba mengintip wajah Pak Hasan dari samping. Namun, tiba-tiba Pak Hasan bergerak cepat. Dalam sekejap, tubuhnya melesat ke sisi lain sawah, sekitar 5 meter dari tempatnya berdiri sebelumnya. Tidak ada suara langkah kaki, tidak ada jejak tanah yang diinjak. Dia hanya berpindah begitu saja. Parmin yang melihatnya langsung menjerit kecil. "Pak, Bapak lihat itu. Dia nggak jalan. Pak." Dia langsung hilang dan muncul di sana. Pak Parto terdiam sejenak. Matanya membelalak, tetapi dia segera menggeleng, berusaha menepis apa yang baru saja dilihatnya. "Ah, mungkin mata kita salah lihat. Kabut ini tebal, Min. Bisa saja itu hanya ilusi." "Tapi Pak, itu jelas banget. Gak mungkin saya salah lihat," desak Parmin, hampir menangis karena takut. Sementara itu, Pak Hasan kembali berdiri diam, kali ini di sisi lain sawah. Dia memutar tubuhnya perlahan dan menatap langsung ke arah mereka. Matanya yang tadi tampak merah menyala kini terlihat lebih kosong, seperti lubang gelap tanpa isi. Senyum lebar yang mengerikan menghiasi wajahnya, dan cangkul di tangannya tampak bersinar aneh di bawah cahaya bulan yang redup. "Pak Parto, Parmin." Suara Pak Hasan terdengar lebih dalam, lebih berat, dan menggema seperti suara yang keluar dari sumur yang dalam. "Kenapa kalian masih di sini? Bukankah sudah waktunya pulang?" Pak Parto mencoba tetap tenang. "Pak Hasan, hentikan lelucon ini. Kalau Anda tidak mau jual bawang, bilang saja. Saya tidak punya waktu untuk main-main." Pak Hasan tidak menjawab. Sebaliknya, dia mengangkat cangkulnya dan mengayunkannya ke tanah. Suara cangkul yang menghantam tanah terdengar tidak wajar, seperti suara logam yang dipukul keras, bercampur dengan suara jeritan kecil yang menyayat telinga. Parmin tidak bisa lagi menahan rasa takutnya. "Pak, kita pergi saja. Pak, saya nggak mau di sini lagi. Ini bukan Pak Hasan yang asli. Saya yakin." Namun, Pak Parto masih keras kepala. Dia mencoba mendekati Pak Hasan lagi. Tetapi sebelum dia sempat melangkah lebih jauh, sosok Pak Hasan kembali menghilang. Kali ini, dia benar-benar lenyap dari pandangan mereka. Parmin menatap sekitar dengan panik. "Pak, dia hilang. Kemana dia pergi?" Di tengah kebingungan, tiba-tiba suara cangkul yang menyeret kembali terdengar, tetapi kali ini dari arah belakang mereka. Parmin menoleh dengan cepat, tetapi tidak ada siapapun di sana. Hanya ada pematang sawah yang gelap dan kabut tebal yang menutupi jarak pandang. "Pak, kita balik ke mobil saja, ya? Saya nggak tahan lagi di sini." "Beneran, Pak," ujar Parmin dengan suara gemetar. Pak Parto, yang akhirnya mulai merasa ada yang salah, mengangguk. "Baiklah, Min, kita pergi. Tempat ini benar-benar aneh." Mereka berdua mulai berjalan cepat kembali ke arah mobil pick-up mereka. Namun, langkah mereka terasa semakin berat. Setiap kali mereka melangkah, lumpur di bawah kaki mereka seolah-olah menjadi lebih dalam, menahan langkah mereka seperti tangan tak terlihat yang mencengkeram kaki mereka. "Pak, kok jalannya makin susah, ya?" tanya Parmin dengan napas tersengal-sengal. Pak Parto tidak menjawab. Dia terus melangkah, meskipun wajahnya mulai terlihat tegang. Pikiran tentang bisnis dan bawang kini tergantikan oleh rasa takut yang perlahan menguasai dirinya. Di tengah perjalanan kembali, suara tawa kecil tiba-tiba terdengar dari arah depan. Tawa itu pelan, tetapi cukup jelas untuk membuat mereka berdua berhenti di tempat. Dari balik kabut, sosok Pak Hasan muncul kembali, berdiri di tengah pematang sawah dengan posisi yang sama seperti sebelumnya, tubuh tegak, cangkul di pundaknya, dan senyum lebar yang menyeramkan di wajahnya. "Pak Parto, Parmin." Suara itu kembali menggema. Kali ini terdengar lebih menakutkan. "Kenapa buru-buru pergi? Bukankah kalian ingin bawang? Ayo, bawangnya sudah menunggu." Parmin berteriak histeris dan menarik lengan Pak Parto.
Pak, tolong, kita harus lari. Sekarang. Pak Parto yang biasanya tenang kini kehilangan kata-kata. Dia hanya bisa mengangguk dan berbalik, berusaha berlari secepat mungkin di tengah pematang sawah yang licin. Namun, suara cangkul yang menyeret di belakang mereka semakin mendekat. Suara itu bercampur dengan tawa menyeramkan Pak Hasan yang terus menggema di telinga mereka. Malam itu, mereka sadar bahwa mereka tidak hanya bertemu dengan sesuatu yang tidak wajar, tetapi mereka juga telah melangkah terlalu jauh ke dalam dunia yang seharusnya tidak mereka masuki. Suara tawa melengking dari sosok menyerupai Pak Hasan menggema di tengah sawah yang gelap dan berkabut. Tawa itu bukan tawa manusia biasa. Nada melengkingnya membuat telinga Parmin dan Pak Parto berdengung. Parmin langsung menutup telinganya dengan kedua tangan, sementara tubuhnya gemetar hebat. Pak Parto, yang biasanya tidak gentar menghadapi apapun, kini berdiri terpaku, keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Sosok Pak Hasan, yang sebelumnya berdiri tegak dengan cangkul di pundaknya, mulai bergerak tidak wajar. Tubuhnya bergoyang seperti tidak memiliki tulang, dan perlahan-lahan, dia menundukkan kepala hingga wajahnya menghadap langsung ke tanah. Tiba-tiba, gerakan itu berhenti. Tubuhnya membeku dalam posisi aneh, seperti boneka yang kehilangan keseimbangan. Pak Parto, itu bukan manusia, Pak. Bisik Parmin dengan suara gemetar, hampir tidak bisa mengucapkan kata-katanya dengan jelas. Pak Parto tidak menjawab. Tatapannya terpaku pada sosok Pak Hasan yang kini mulai berubah. Perlahan, tubuh Pak Hasan terlihat memanjang. Tangannya menjadi lebih kurus dan kaku seperti ranting pohon, dan kulitnya berubah menjadi kehitaman seperti arang. Aroma busuk tiba-tiba menyelimuti udara, bau yang sangat kuat dan menusuk, seperti bawang busuk yang telah lama membusuk di bawah terik matahari. Parmin segera menutup hidungnya, tetapi bau itu terlalu menyengat untuk dihindari. Min, ini bukan Pak Hasan, ujar Pak Parto dengan suara yang hampir berbisik. Rasa takut jelas terdengar dalam nada bicaranya. Perlahan, kepala sosok itu terangkat kembali. Kini, wajahnya bukan lagi wajah Pak Hasan. Kulit wajahnya mengelupas seperti daging yang membusuk, dengan belatung kecil yang merayap di sekitar matanya yang kosong. Mulutnya menyeringai lebar, memperlihatkan gigi-gigi yang tajam dan kotor. Parmin langsung mundur beberapa langkah, tetapi kakinya tersandung lumpur, membuatnya jatuh terduduk. Sosok itu perlahan mendekati mereka. Setiap langkahnya terdengar seperti suara tanah yang basah diinjak, tetapi suara itu bercampur dengan sesuatu yang lain, seperti suara gemerisik bawang yang digesekkan satu sama lain. Sosok itu membawa cangkulnya dengan gerakan lambat, tetapi setiap kali dia mengayunkannya ke tanah, suara jeritan seperti dari dunia lain terdengar, menusuk telinga. Pak, kita lari. Pak, cepat lari, teriak Parmin, kali ini dengan histeris. Pak Parto, yang akhirnya tersadar dari ketakutannya, langsung menarik lengan Parmin dan berusaha membantunya berdiri. Ayo, Min, kita harus pergi dari sini. Mereka berdua berlari sekuat tenaga di tengah pematang sawah yang licin. Namun, lumpur yang semakin tebal menahan langkah mereka. Setiap kali kaki mereka terbenam dalam lumpur, butuh tenaga ekstra untuk menariknya kembali. Parmin hampir terpeleset beberapa kali, tetapi Pak Parto terus menariknya, meskipun dia sendiri kesulitan menjaga keseimbangannya. Di belakang mereka, suara tawa melengking itu tidak berhenti. Sosok hantu menyerupai Pak Hasan terus mengejar mereka, kini dengan kecepatan yang tidak wajar. Langkahnya tidak seperti manusia, kakinya seperti melayang di atas tanah, tetapi jejak lumpur terlihat jelas di belakangnya. Parmin menoleh sesekali, dan setiap kali dia melihat ke belakang, hantu itu tampak semakin dekat. Pak, dia makin dekat. Pak, cepat lari, teriak Parmin dengan napas tersengal. Namun, berlari di tengah sawah yang berlumpur tidak mudah. Kaki mereka terus tersandung oleh akar tanaman bawang yang mencuat dari tanah. Di beberapa tempat, rumput liar melilit kaki mereka, seolah-olah hidup dan berusaha menahan mereka di tempat. Aku nggak bisa. Pak, aku nggak kuat lagi, kata Parmin sambil terjatuh ke tanah. Wajahnya penuh lumpur, dan tubuhnya gemetar hebat. Kita bakal mati di sini, Pak. Pak Parto, meskipun ketakutan,
menolak menyerah. Dia mencoba menarik Parmin untuk berdiri lagi. "Min, jangan bicara seperti itu. Kita harus keluar dari sini. Ayo, kuatkan dirimu." Namun, sebelum mereka bisa melanjutkan pelarian, sesuatu yang dingin menyentuh kaki Pak Parto. Dia menunduk dan melihat sesuatu yang mengerikan. Tangan-tangan hitam muncul dari lumpur, mencengkeram kakinya dengan erat. Pak Parto berteriak panik dan mencoba melepaskan diri, tetapi cengkeraman tangan-tangan itu terlalu kuat. Min, bantu aku. Ada yang menarik kakiku," teriak Pak Parto dengan putus asa. Parmin, yang masih duduk di tanah, melihat tangan-tangan itu dengan mata membelalak. Dia ingin membantu, tetapi tubuhnya terlalu lemah untuk bergerak. Dia hanya bisa menangis dan berdoa, berharap keajaiban datang untuk menyelamatkan mereka. Sementara itu, sosok hantu di belakang mereka semakin mendekat. Tawa melengkingnya kini berubah menjadi suara rendah yang menakutkan, seperti geraman binatang buas. Cangkul di tangannya berkilauan aneh, meskipun tidak ada cahaya yang menyentuhnya. Hantu itu berhenti beberapa meter dari mereka, memiringkan kepalanya ke satu sisi seolah-olah sedang menikmati penderitaan mereka. Pak Parto akhirnya berhasil menarik kakinya dari cengkeraman tangan-tangan lumpur itu, meskipun butuh tenaga besar. Dia segera berdiri dan menarik Parmin dengan paksa. "Min, berdiri. Kita harus lari sekarang juga." Parmin, yang hampir kehilangan harapan, akhirnya berdiri dengan bantuan Pak Parto. Mereka berdua kembali berlari, meskipun tubuh mereka kini terasa jauh lebih berat. Setiap langkah terasa seperti melawan kekuatan yang tidak terlihat, tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Di belakang mereka, suara hantu itu terus mengikuti. Meskipun langkahnya terdengar pelan, kehadirannya terasa semakin mendekat. "Pak, mobilnya di mana? Saya nggak lihat apa-apa," teriak Parmin sambil terus berlari. Pak Parto juga bingung. Jalan yang tadi mereka lalui kini terlihat asing. Kabut yang tebal membuat mereka kehilangan orientasi. Tidak ada tanda-tanda mobil pickup mereka. Tidak ada tanda-tanda jalan setapak yang biasa mereka lewati. "Kita harus terus berjalan. Kita pasti akan menemukan jalan keluar," jawab Pak Parto dengan napas tersengal. Namun, semakin mereka berlari, semakin jauh mereka merasa dari jalan keluar. Hantu itu tidak pernah berhenti mengejar. Sosoknya tampak melayang-layang di atas tanah. Matanya yang kosong terus menatap mereka dengan tatapan mengerikan. Ketika mereka hampir kehabisan tenaga, tiba-tiba, di tengah kabut, terlihat sebuah pondok kecil. Pondok itu tampak tua dan reyot, tetapi di dalamnya ada cahaya redup dari lampu minyak. Pak Parto dan Parmin saling berpandangan, berharap itu adalah tempat perlindungan. "Pak, kita ke sana saja. Setidaknya kita bisa berlindung," ujar Parmin dengan nada penuh harapan. Pak Parto mengangguk, dan mereka segera berlari menuju pondok tersebut. Namun, ketika mereka hampir mencapai pintu pondok, suara tawa melengking itu terdengar lebih keras dari sebelumnya. Hantu itu kini berada hanya beberapa meter dari mereka, mengayunkan cangkulnya ke tanah dengan gerakan perlahan tetapi penuh ancaman. Pak Parto segera mendorong pintu pondok, dan mereka berdua masuk ke dalam, menutup pintu dengan keras. Mereka berdiri di dalam, tubuh mereka gemetar hebat, sementara suara tawa hantu itu terus terdengar dari luar. "Pak, apa kita aman di sini?" tanya Parmin dengan suara bergetar. Pak Parto tidak menjawab. Dia hanya menatap pintu kayu di depan mereka, berharap hantu itu tidak bisa masuk. Namun, di dalam hatinya, dia tahu bahwa malam ini adalah malam yang tidak akan pernah mereka lupakan, malam di mana mereka menghadapi sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Di dalam pondok tua itu, Pak Parto dan Parmin berdiri dengan napas tersengal. Tubuh mereka gemetar karena kelelahan dan ketakutan. Lampu minyak yang tergantung di langit-langit pondok bergoyang perlahan, memancarkan cahaya redup yang hampir tidak mampu mengusir kegelapan di dalam ruangan. Aroma kayu lapuk dan debu menyeruak ke hidung mereka. Namun rasa takut yang membekap membuat mereka tidak peduli. Parmin duduk di lantai dengan punggung bersandar pada dinding kayu yang dingin. Tangannya memegang lututnya, berusaha menenangkan diri. Dia masih bisa mendengar suara tawa melengking itu di luar,
meskipun kini terdengar seperti berasal dari kejauhan. Namun, dia tahu, suara itu bukan berarti mereka aman. "Pak, kita nggak bisa terus di sini. Kalau kita diam, dia pasti akan menemukan kita," bisik Parmin sambil menatap Pak Parto. Pak Parto, yang masih berdiri di dekat pintu, tidak menjawab. Matanya memandang lurus ke pintu kayu di depannya, seperti sedang mencerna situasi. Dia menggertakkan giginya, berusaha menenangkan rasa takut yang perlahan mengambil alih pikirannya. "Min, kita harus ke mobil. Kalau kita tetap di sini, kita akan mati. Mobil itu satu-satunya cara keluar dari tempat terkutuk ini." "Tapi, Pak, bagaimana kalau dia muncul lagi? Tadi dia hampir menangkap kita, Pak," jawab Parmin dengan suara gemetar. Pak Parto menarik napas panjang. Dia tahu mereka tidak punya pilihan lain. Pondok ini hanya tempat berlindung sementara, tapi hantu itu pasti akan menemukannya. Dengan cepat, dia membuka pintu perlahan dan mengintip keluar. Kabut masih tebal, menutupi jarak pandang mereka. Tetapi suara tawa melengking itu kini telah menghilang. Suasana begitu hening, hanya suara angin yang berhembus pelan dan sesekali gemerisik daun bawang yang terdengar. "Ayo, Min, ini kesempatan kita," ujar Pak Parto sambil melangkah keluar. Pak Parto dan Parmin berlari menembus kabut, mencoba kembali ke arah mereka datang. Namun, semakin mereka berlari, pematang sawah di sekitar mereka terlihat sama. Tidak ada tanda-tanda mobil pickup mereka. Tidak ada jalan setapak yang mereka lewati sebelumnya. Mereka seperti terjebak dalam labirin tanpa akhir. "Pak, kok kita balik-balik ke tempat yang sama?" tanya Parmin, yang mulai kehilangan tenaga. Pak Parto berhenti sejenak, mengatur napasnya yang tersengal. Dia melihat sekeliling, tetapi semuanya terlihat serupa. Pematang sawah yang panjang, tanaman bawang yang bergoyang diterpa angin, dan kabut tebal yang menutupi horizon. Tidak ada penanda yang bisa mereka gunakan untuk mencari jalan keluar. Kita pasti salah arah, Min. Tapi kita harus terus mencoba. Mobilnya pasti ada di sekitar sini, jawab Pak Parto dengan nada putus asa. Namun, ketika mereka hendak melanjutkan perjalanan, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Di kejauhan, di antara kabut yang tebal, terlihat bayangan seseorang berdiri diam di tengah sawah. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri tegak dengan tubuh menghadap ke arah mereka. "Pak, itu siapa?" bisik Parmin sambil menarik lengan Pak Parto. Pak Parto mempersempit matanya, mencoba melihat lebih jelas. "Mungkin petani lain, Min. Mungkin mereka bisa membantu kita." Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih dekat, bayangan itu tiba-tiba menghilang. Dalam sekejap mata, sosok itu tidak ada lagi, seolah-olah larut ke dalam kabut. Parmin langsung merasa dingin menjalari tubuhnya. Dia tahu, itu bukan petani. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, suasana semakin aneh. Suara-suara mulai terdengar dari berbagai arah. Ada suara tangisan pelan, seperti suara perempuan yang menangis pilu. Ada pula suara langkah kaki berat, seperti seseorang yang menyeret tubuhnya di atas lumpur. Parmin terus melihat ke sekeliling, tetapi tidak ada siapapun di sana. Semua suara itu hanya terdengar, tetapi tidak memiliki sumber yang jelas. Tiba-tiba, dari sudut matanya, Parmin melihat sesuatu bergerak di antara tanaman bawang. Dia menoleh cepat, dan apa yang dia lihat hampir membuatnya pingsan. Bayangan seorang petani muncul di antara tanaman bawang, tetapi wajahnya kosong, tanpa mata, hidung, atau mulut. Sosok itu hanya berdiri diam, menatap mereka dengan wajah yang benar-benar rata. "Pak, itu apa?" "Itu bukan manusia, Pak," teriak Parmin sambil menunjuk ke arah bayangan itu. Pak Parto berbalik, tetapi ketika dia menoleh, bayangan itu telah menghilang. Dia menarik lengan Parmin dengan kasar. "Diam, Min. Jangan lihat kemana-mana, fokus saja pada jalan." Namun, bahkan Pak Parto tidak bisa mengabaikan apa yang baru saja terjadi. Jantungnya berdebar keras. Dia mulai menyadari bahwa tempat ini bukan sekadar sawah biasa. Ada sesuatu yang menghuni tempat ini, sesuatu yang tidak seharusnya mereka ganggu.
Ketika mereka terus berjalan, sosok-sosok aneh mulai bermunculan di sekitar mereka. Ada bayangan petani lain yang membawa cangkul, tetapi tubuh mereka terlihat seperti bayangan gelap tanpa detail. Ada juga suara langkah kaki yang mengikuti mereka, tetapi setiap kali mereka menoleh, tidak ada siapapun di belakang mereka. Parmin mulai menangis. "Pak, saya nggak kuat lagi. Pak, saya takut, saya mau pulang." Pak Parto juga mulai kehilangan semangat. Napasnya tersengal, kakinya terasa berat, dan pikirannya dipenuhi oleh rasa takut yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Namun, dia tahu mereka tidak bisa berhenti. Jika mereka berhenti, makhluk-makhluk itu akan menangkap mereka. "Min, kita harus terus berjalan. Kalau kita berhenti, kita tidak akan pernah keluar dari sini," ujar Pak Parto, meskipun suaranya sendiri terdengar tidak meyakinkan. Namun, teror puncaknya terjadi ketika mereka melihat sosok menyerupai Pak Hasan muncul lagi di depan mereka. Kali ini, sosok itu terlihat lebih mengerikan. Wajahnya kini hancur, dengan belatung yang keluar dari matanya. Cangkul di tangannya terlihat berdarah, meskipun tidak ada darah di sekitar mereka. "Pak Parto, Parmin, kalian tidak akan bisa pergi." Suara sosok itu terdengar dalam dan menggema, seperti berasal dari tanah itu sendiri. "Tempat ini sudah menjadi milik kalian." Pak Parto dan Parmin mencoba berlari ke arah yang berlawanan, tetapi sosok-sosok lain mulai bermunculan di antara tanaman bawang. Mereka tidak punya tempat untuk lari. Rasa takut yang begitu besar melumpuhkan tubuh mereka. Akhirnya, Parmin tidak bisa lagi bertahan. Ketakutan yang mencekam membuatnya kehilangan kesadaran. Tubuhnya roboh ke tanah, jatuh ke dalam lumpur. Pak Parto mencoba membangunkannya, tetapi tubuhnya sendiri terasa lemas. Napasnya tersengal, dan pandangannya mulai kabur. Dalam hati, dia berdoa untuk keselamatan mereka, meskipun dia tahu harapan itu tipis. Saat sosok hantu mendekat, aroma busuk bawang membanjiri udara, dan suara tawa melengking terdengar sekali lagi. Malam itu, sawah tidak hanya menjadi tempat panen bawang, tetapi juga menjadi tempat mimpi buruk bagi Pak Parto dan Parmin. Akhirnya, Pak Parto jatuh tersungkur di sebelah Parmin. Kesadarannya hilang, dan kegelapan menyelimuti mereka berdua. Pagi itu, matahari mulai terbit perlahan di atas hamparan sawah desa Karangjati. Kabut tebal yang menutupi sawah sejak malam kini mulai menguap, digantikan oleh sinar matahari yang hangat. Burung-burung berkicau riang, dan suara gemericik air dari irigasi sawah mengiringi pagi yang tampaknya biasa saja. Namun, ada sesuatu yang berbeda hari itu, sesuatu yang tidak diketahui oleh para petani yang perlahan mulai berdatangan ke sawah mereka. Pak Hasan, seorang petani bawang yang telah puluhan tahun menggarap sawah di desa itu, melangkah keluar dari rumahnya dengan wajah segar. Semalam dia tidur nyenyak setelah seharian bekerja keras mengurus panen bawangnya. Dengan membawa cangkul dan keranjang anyaman, Pak Hasan menuju sawah untuk memeriksa hasil panen yang akan dia jual kepada Pak Parto, juragan bawang yang sudah janjian dengannya 2 hari sebelumnya. Namun, begitu sampai di area sawah, Pak Hasan menghentikan langkahnya. Matanya menyipit saat melihat sesuatu yang tidak biasa di tengah pematang sawah. Ada 2 sosok yang tergeletak di tengah lumpur. Tubuh mereka tak bergerak sama sekali. Pak Hasan mendekat dengan hati-hati. Rasa penasaran bercampur dengan kekhawatiran mulai memenuhi pikirannya. "Siapa itu? Kok ada orang pingsan di sawah?" gumam Pak Hasan sambil mempercepat langkahnya. Ketika Pak Hasan akhirnya mencapai lokasi, dia terkejut. Sosok yang terbaring di lumpur itu bukan orang asing baginya. Dia mengenali mereka sebagai Pak Parto dan Parmin. Pak Parto, juragan bawang yang sudah dikenal di desa itu, terbaring dengan tubuh setengah tenggelam di lumpur, sementara Parmin, supirnya, berada tak jauh darinya dengan wajah penuh lumpur. "Pak Parto, Parmin, apa yang terjadi?" seru Pak Hasan, mencoba membangunkan mereka. Pak Hasan mengguncang tubuh Pak Parto dengan pelan. Awalnya tidak ada respons, tetapi setelah beberapa saat, Pak Parto mulai membuka matanya perlahan. Matanya merah dan wajahnya terlihat ketakutan. Dia tampak bingung, seolah-olah baru saja keluar dari mimpi buruk yang sangat nyata. Pak Hasan." Suara Pak Parto terdengar serak.
Dia menatap Pak Hasan dengan tatapan penuh kebingungan. Apa yang terjadi? Di mana hantu itu? Pak Hasan mengernyitkan dahi. Hantu? Apa maksud Pak Parto? Saya baru saja menemukan Bapak dan Parmin pingsan di sini. Kenapa kalian bisa ada di sawah saya pagi-pagi begini? Pak Parto mencoba duduk dengan susah payah. Tubuhnya terasa lemas. Dia mengalihkan pandangannya ke sekitar, seolah mencari sesuatu. Kami dikejar hantu, Pak Hasan. Semalam, ada sosok yang menyerupai Bapak. Dia membawa cangkul, dan dia ingin menangkap kami. Parmin yang juga mulai sadar tiba-tiba berteriak panik. Pak, dia ada di sini. Saya melihatnya. Pak, dia berubah menjadi makhluk menyeramkan. Kita harus pergi dari sini. Pak Hasan menenangkan mereka. Tenang dulu. Tidak ada siapa-siapa di sini. Hanya ada saya dan kalian. Semalam saya di rumah. Saya bahkan tertidur sejak sore. Apa yang sebenarnya terjadi? Pak Parto mencoba menjelaskan, meskipun pikirannya masih kabur. Dia menceritakan bagaimana mereka bertemu sosok yang menyerupai Pak Hasan di tengah malam, tentang kabut yang tidak wajar, suara-suara aneh, dan bagaimana mereka akhirnya terjebak di tengah sawah tanpa bisa menemukan jalan keluar. Pak Hasan mendengarkan dengan penuh perhatian, tetapi wajahnya menunjukkan kebingungan. Pak Parto, saya tidak pernah keluar rumah semalam. Saya juga tidak pernah membawa cangkul ke tengah sawah di malam hari. Apa mungkin kalian salah lihat? Pak Parto menggeleng dengan keras. Tidak mungkin. Saya yakin itu Pak Hasan, atau setidaknya sesuatu yang menyerupai Pak Hasan. Dia bicara seperti Bapak, tetapi tingkah lakunya aneh. Dan baunya, astaga, baunya seperti bawang busuk yang membanjiri udara. Parmin menambahkan, saya juga melihatnya, Pak Hasan. Dan bukan cuma dia. Ada banyak bayangan lain di sawah ini. Petani-petani tanpa wajah. Suara tangisan ini bukan mimpi, Pak. Semua itu nyata. Pak Hasan mengusap wajahnya dengan cangkul yang dia bawa. Dia merasa bingung sekaligus ngeri. Selama bertahun-tahun menggarap sawah itu, dia memang pernah mendengar cerita-cerita aneh dari warga desa. Beberapa petani mengatakan bahwa sawah itu adalah tempat yang hidup, tempat di mana batas antara dunia manusia dan dunia gaib menjadi tipis. Namun, dia sendiri tidak pernah mengalaminya secara langsung, hingga pagi ini. Setelah membantu Pak Parto dan Parmin bangkit dari lumpur, Pak Hasan mengantar mereka ke pematang sawah untuk mencari mobil pick-up mereka. Dalam perjalanan, mereka menemukan mobil itu terparkir di tempat yang sama seperti sebelumnya, tetapi dengan kondisi aneh. Semua pintu mobil terbuka, dan ada tumpukan bawang berserakan di dekat mobil, seolah-olah seseorang dengan sengaja mengeluarkan muatannya. Apa-apaan ini? Seru Pak Parto. Wajahnya penuh kebingungan. Pak Hasan mengamati tumpukan bawang itu dengan seksama. Dia berjongkok dan mengambil salah satu bawang yang berserakan. Anehnya, bawang itu tampak segar, tidak seperti bawang yang baru dipanen. Namun, ketika dia mendekatkannya ke hidungnya, aroma busuk yang sama seperti yang diceritakan oleh Pak Parto dan Parmin langsung menyeruak. Saya tidak pernah menyimpan bawang di sini. Ini bukan bawang saya, ujar Pak Hasan dengan nada tegas. Pak Parto dan Parmin saling pandang. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Semua yang terjadi sejak malam sebelumnya terasa seperti mimpi buruk yang tidak masuk akal. Tetapi bukti-bukti di depan mereka terlalu nyata untuk diabaikan. Saat mereka hendak meninggalkan lokasi, sesuatu menarik perhatian Pak Hasan. Di dekat tumpukan bawang, dia melihat secari kain putih yang setengah terkubur di lumpur. Dia memungut kain itu dan mengamatinya dengan seksama. Kain itu terlihat tua, usang, dan berbau apek. Ada bekas tanah dan noda hitam yang sulit diidentifikasi. Ini seperti kain kafan, ujar Pak Hasan dengan suara bergetar. Pak Parto dan Parmin langsung menatap kain itu dengan mata membelalak. Pak Parto mundur beberapa langkah, sementara Parmin hampir jatuh karena tubuhnya kembali gemetar. Kain kafan? Apa maksudnya? Pak Hasan, jangan bilang semua ini ada hubungannya dengan makam atau sesuatu yang menyeramkan.
ujar Pak Parto dengan suara pelan. Pak Hasan mengangguk pelan, meskipun wajahnya penuh kebingungan. Saya tidak tahu, Pak, tapi kain seperti ini tidak seharusnya ada di sawah. Kalau benar ini kain kafan, maka mungkin ada sesuatu di sawah ini yang tidak kita pahami. Mereka bertiga berdiri dalam keheningan, memandangi kain itu dengan perasaan campur aduk. Pikiran mereka dipenuhi oleh berbagai kemungkinan. Apa yang sebenarnya terjadi di sawah itu? Siapa atau apa yang mereka temui semalam? Dan kenapa kain kafan itu bisa ada di sana? Pagi itu, mereka akhirnya meninggalkan sawah dengan perasaan lega bercampur ketakutan. Pak Parto dan Parmin memutuskan untuk tidak kembali ke sawah itu lagi, bahkan jika panen bawang di sana adalah yang terbaik sekalipun. Sementara itu, Pak Hasan terus memikirkan kejadian tersebut. Dia merasa bahwa sawahnya kini bukan lagi hanya tempat mencari nafkah, tetapi juga menyimpan misteri yang belum terpecahkan. Ketika malam tiba, Pak Hasan kembali ke rumahnya. Namun, rasa takut tidak bisa hilang dari pikirannya. Dia memandangi kain kafan yang tadi dia bawa pulang, dan perlahan-lahan, dia membakar kain itu di halaman belakang. Asapnya mengepul tinggi, tetapi bau apek dari kain itu tetap menyengat hingga ke hidungnya. Dan sejak saat itu, setiap kali Pak Hasan bekerja di sawah, dia merasa seperti diawasi. Suara-suara aneh, bayangan yang tidak jelas, dan aroma bawang busuk terkadang kembali muncul. Namun, dia tidak pernah melihat sosok itu lagi. Cerita Pak Parto dan Parmin pun menyebar di desa, menjadi cerita horor yang dituturkan dari mulut ke mulut. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi malam itu. Sawah tetap menjadi tempat panen, tetapi juga menjadi tempat yang dihormati dan ditakuti. Mungkin, sawah itu memang bukan hanya milik manusia. Mungkin, ada sesuatu yang lain di sana, sesuatu yang sudah ada jauh sebelum manusia mulai menanam bawang di atas tanah itu. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.